Mimpi Raja Mesir. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 43 hingga 53. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Yusuf diperintahkan oleh Raja Mesir untuk menakbirkan mimpinya. Mimpi yang dialami oleh Raja Mesir ini adalah sebuah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui takbir mimpi tersebut, akhirnya Nabi Yusuf dapat keluar dari penjara dengan keadaan terhormat. Raja Mesir sedang gelisah dalam tidurnya. Beliau bermimpi tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sang raja berencana untuk mengadakan pertemuan dengan para penasihat kerajaan, berharap muncul solusi untuk mimpi yang mengusik pikirannya beberapa hari ini. Keesokan harinya, penasihat kerajaan datang bersama paranormal dan ahli ramal. Maaf ya mulia, kalau saya lancang mendahului, apakah engkau sedang sakit? Wajah Anda nampak pucat. Ah, tidak. Aku baik-baik saja. Hanya saja banyak yang sedang aku pikirkan. Makanya, aku memanggil kalian semua ke istana. Ahli ramal yang ada di sana mencoba mengambil hati sang raja dengan menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Apakah ini terkait mimpi, wahai raja? Ah, iya benar. Mimpi itu, aku baru saja mau mengatakannya. Engkau sungguh pintar menerka. Wahai raja, jika engkau menceritakan perihal mimpi itu kepada kami, niscaya kami akan berusaha mencari tabirnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya kering. Para tamu yang hadir mendengarkan penjelasan raja dengan seksama. Setelah sekian lama berpikir, belum ada satupun kalimat keluar dari mulut mereka. Kemudian raja meneruskan penjelasannya. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpinya. Pelayan kerajaan masuk membawa minuman. Kebetulan pelayan itu adalah teman akrab Nabi Yusuf saat berada di dalam penjara. Wahai raja, saya membawa minuman yang sangat lezat, hasil panen anggur dari perkebunan istana tadi pagi. Silahkan dinikmati, wahai raja dan tuan-tuan semua. Ah, kau datang di saat yang tepat. Wahai pelayan, mari tamu-tamuku, dicicipi minumannya. Aku tahu, kalian sedang berpikir keras tentang takbir mimpiku. Sementara para tamu menikmati minuman, si pelayan mulai teringat akan janjinya dengan Nabi Yusuf. Astagfirullahaladzim, setan apa yang melupakanku tentang Yusuf? Inilah saatnya aku membalas kebaikan Nabi Yusuf. Wahai raja, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak tahu mentabirkan mimpi itu. Jadi, menurut kalian mimpiku itu hanya mengat tidur? Tapi kenapa aku merasa sangat yakin bahwa mimpiku itu adalah sebuah pertanda tentang negeri ini? Semua orang yang ada di tempat itu terdiam. Sampai akhirnya si pelayan buka suara. Wahai raja, bolehkah saya ikut bicara dalam masalah ini? Hah? Kamu bisa menakbirkan mimpiku, wahai pelayan? Sang raja tidak menyangka bahwa pelayannya ini dapat menakbirkan mimpinya. Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh pelayan. Ia menceritakan secara detail tentang kepandaian Yusuf dalam menakbirkan mimpi. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga, pergilah engkau menemui Yusuf dan tanyakan kepadanya terkait takbir mimpiku. Siap, segera saya laksanakan, wahai raja. Suasana di penjara. Wahai Yusuf, Nabiullah, maafkan aku baru bisa menemuimu sekarang. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Ini menyangkut mimpi sang raja dan perihal kebebasan dirimu. Apa mimpi raja itu? Coba bicaralah dengan pelan dan jelas, wahai saudaraku. Wahai Yusuf, orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu sehingga mereka mengetahuinya.
Kemudian Nabi Yusuf berdoa sejenak. Lalu beliau baru menjawab, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Oh, jadi begitu. Maafkan aku memotong. Lanjutkan penjelasan, wahai Yusuf. Kemudian, sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Penjelasan Nabi Yusuf terkait takbir mimpi raja tersebut terdapat dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 47 hingga 49. Wah, sempurna sekali penjelasanmu. Terima kasih banyak, wahai Yusuf. Pasti setelah ini, raja akan segera membebaskanmu. Wahai saudaraku, jangan lupa bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Iya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kemudian pelayan itu bergegas kembali ke istana dan menceritakan kepada raja terkait takbir mimpinya. Raja pun terlihat sangat puas mendengarkan penjelasan Nabi Yusuf yang disampaikan oleh pelayannya. Wahai pengawal, bawalah Yusuf kepadaku. Siap, laksanakan. Maka tatkala kedua pengawal itu datang kepada Nabi Yusuf, beliau mengajukan sebuah syarat sebelum dibebaskan. Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya, bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Baiklah, wahai Yusuf, kami akan segera kembali. Terima kasih, wahai pengawal. Telah menjadi kewajiban kami menjaga engkau, wahai Yusuf. Sesampainya di istana, pengawal menceritakan kepada raja syarat yang diminta oleh Nabi Yusuf. Baiklah, kalau itu permintaan Yusuf. Wahai pengawal, sekarang juga aku perintahkan kalian untuk mengundang para wanita yang melukai tangannya itu, termasuk istri Al-Aziz. Baik, kami akan segera menghadirkan mereka semua ke hadapanmu, wahai raja. Keesokan harinya, para undangan berdatangan. Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Wahai raja, sesungguhnya Yusuf tidak bersalah. Ini kesalahan kami yang penasaran dengan ketampanan Yusuf. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Setelah mendengar penjelasan dari para wanita dan istri Al-Aziz, akhirnya sang raja membebaskan Yusuf dari penjara. Karena memang Nabi Yusuf terbukti tidak bersalah. Dan sudah saatnya menghirup udara bebas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah akhir kisah mimpi Raja Mesir yang berhasil ditakbirkan oleh Nabi Yusuf atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan lupa menepati janji yang telah kita buat kepada orang lain agar kita terhindar dari perilaku orang munafik. Kedua, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab.